Halo, selamat pagi semua. Sekarang ini ya, kita lanjut ke materi. Terakhir kemarin tentang hasil kali dalam, inner product. Suatu hasil kali dalam itu harus memenuhi 4 ini. Ya. Kita bisa mendefinisikan hasil kali dalam itu bebas seperti apa, asalkan dia memenuhi 4 syarat ini, yaitu apa? Komutatif, simetris ya, aksioma kesimetrisan, bahwa UV sama dengan VU. Kemudian aksioma penjumlahan U tambah V, W sama dengan hasil kali dalam UW ditambah hasil kali dalam VW. Hasil kali dalam itu berupa bilangan real ya, hasilnya skalar. Terus K kali UV, hasil kali dalam KU, V harus sama dengan K kali hasil kali dalam UV. Dan yang terakhir, hasil kali dalam V dengan dirinya sendiri itu pasti lebih besar atau sama dengan 0. Ya, dan dia akan sama dengan 0 jika dan jika V-nya yang di dalamnya itu adalah vektor 0. Nah, ini contoh hasil kali dalam standar di Rn. Ini pakai ini, dot product. Kemarin kita sudah bahas. Terus, bahwa norm itu adalah akar dari hasil kali dalam. Ya. Norm atau panjang sebuah vektor itu ternyata adalah akar dari hasil kali dalam. Ya. Terus jarak juga sama. Jarak antara dua vektor UV itu sama dengan akar dari hasil kali dalam U min V, U min V. Kemudian kemarin kita juga sudah buktikan bahwa yang mana saja yang termasuk hasil kali dalam, yang mana yang tidak ya. Tapi kemarin contohnya hasil kali dalam semua ya. Ini hasil kali dalam, sudah kita buktikan. Terus, mana lagi? Ini kalau normnya sama dengan 1, maka dia disebut sebagai bola satuan ya, atau lingkaran satuan di V. Nah, tergantung hasil kali dalamnya. Ya, ini kan panjang ya, norm ya. Pokoknya pakai hasil kali dalam yang mana gitu. Kalau ini hasil kali dalam ini, maka hasilnya ini, lingkaran. Tapi kalau hasil kali dalamnya pakai ini, maka hasilnya bentuknya oval. Nah, ini faktor ini sama-sama panjangnya 1. Meskipun ini enggak 1 ya, seolah-olah ini kan lebih dari 1 ya. Tapi normnya 1. Kenapa? Karena pakai hasil kali dalam yang ini. Kenapa kok bisa beda? Ya, karena kita bisa mendefinisikan panjang ya, dengan hasil kali dalam. Terus ini hasil kali dalam matrik. Ya, salah satu contohnya adalah AU.AV, tapi itu enggak standar ya. Standarnya adalah apa? Standarnya adalah trace dari U transpose kali V untuk matrik. Kemudian kemarin kita juga udah bahas ini ada contoh fungsi, hasil kali dalam fungsi, sifat-sifatnya. Kemarin kita juga bahas latihan-latihan. Nah, sekarang kita masuk ke sudut. Sudut antara dua faktor di ruang hasil kali dalam. Sudut dan ketegaklurusan di ruang hasil kali dalam. Nah, ruang hasil kali dalam itu apa? Ruang hasil kali dalam itu ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam. Ya, jadi ada hasil kali dalamnya. Didefinisikan hasil kali dalamnya. Nah, kemarin sudah saya kasih contoh ya, sudut antara matrik dan sudut antara vektor ya. Tetap pakai cos theta, pakai ini, cos theta sama dengan hasil kali dalam UV per panjang U kali panjang V. Nah, panjang U-nya juga pakai hasil kali dalam ya. Kemudian ini contohnya matrik U, matrik V, hasil kali dalam UV dengan hasil kali dalam standar. Ya. Jadi ini pakai hasil kali dalam standar di matrik, jadi pakai trace. Ya. Trace U transpose kali V. Nah, hasil kali dalam UV itu adalah 16, panjang matrik U itu adalah akar 30, panjang matrik V adalah akar 14. Jadi sudut antara matrik U dan V itu adalah ini. Ya. Cos theta-nya adalah 0,78. Jadi sudutnya adalah arbus cos 0,78. Kemudian, nah, ketegaklurusan ya. Dua vektor U dan V ya, di ruang hasil kali dalam itu disebut tegak lurus jika hasil kali dalamnya sama dengan 0. Nah, kalau di ruang vektor biasa, dua vektor saling tegak lurus kalau apa? Kalau U dot V-nya sama dengan 0 kan? Nah, sekarang karena U dot V itu diperluas ya, nggak cuma U dot V tapi bisa sembarang apapun, nah, asalkan hasil kali dalam
Nah, jadi kita bisa pakai definisi itu, perluasannya ya, bahwa vektor U dan V di ruang hasil kali dalam disebut saling tegak lurus jika hasil kali dalamnya sama dengan 0. Nah, contohnya apa? Nih, ketegaklurusan itu bergantung pada hasil kali dalamnya. Ya. Ketegaklurusan itu bergantung pada hasil kali dalamnya. Coba kalau saya punya faktor U dan faktor V, ya, dengan hasil kali dalam dot product, hasil kali dalamnya adalah dot product, maka faktor U dan V ini di hasil kali dalam dot product itu saling tegak lurus. Kenapa? Karena U dot V-nya sama dengan 0. Ya. Tapi kalau kita pakai hasil kali dalamnya itu ini, bukan lagi dot product, ya, ternyata dia sama dengan 1. Vektor ini tidak tegak lurus. Tidak saling tegak lurus. Jadi ketegak lurusan suatu vektor di ruang hasil kali dalam itu bergantung pada hasil kali dalamnya. Dan sekarang hasil kali dalam diperluas, tidak hanya pakai U dot V, tergantung hasil kali dalamnya apa. Bisa didefinisikan. Ya. Nah, termasuk sekarang kita juga bisa ngobrol ketegak lurusan antar matrik. Ya. Matrik U dan matrik V. Coba cek apakah dia saling tegak lurus. Nah, coba ini dia pakai hasil kali dalam di contoh 6. Nah, mungkin maksudnya ini ya, hasil kali dalam standar. Saya kasih ini ya, saya kasih contoh di sini, saya jelaskan. Jadi misalkan kita pakai hasil kali dalam UV-nya itu sama dengan trace dari U transpose kali V. Ya, pakai hasil kali dalam standar di matrik. Nah, hasil kali dalam standar di matrik kan ini ya definisinya. Nah, sekarang kita mau tahu apakah kedua matrik ini tegak lurus. Nah, tadi definisinya apa? Dua vektor U dan V saling tegak lurus jika apa? Jika hasil kali dalam UV-nya itu sama dengan 0. Gitu kan? Nah, sekarang kita coba nih. Ya, kita coba apakah dua matrik ini saling tegak lurus dengan menggunakan definisi hasil kali dalam standar pada matrik. Ya. Punya siapa? Punya adalah 1, 0, 1, 1. Sedangkan V-nya adalah 0, 2, 0, 0. Nah, sekarang trace U transpose V. Berarti kita harus cari dulu U transpose dikali V. Ya. Trace dari U transpose dikali V. Berarti sama dengan trace dari U transpose dibalik ya U-nya. Berarti yang U ini ditranspose. Kalau ditranspose berarti jadi 1, 0, 1, 1 dikali V. 0, 2, 0, 0. Ya. Karena kita cuma perlu trace, perlu diagonalnya aja. Berarti ini sama aja dengan trace dari, nah kita cuma perlu ini, ya komponen 11 dan 22. Coba kalau 11 itu diperoleh dari baris 1 dan kolom 1 ya. Ini kali ini tambah ini kali ini. Jadi 0. Terus kalau mau tahu komponen ini, berarti ini kan entry di 22 ya. Entry baris kedua, kolom kedua berarti diperoleh dari baris kedua dengan kolom kedua. Ini kali ini 0, tambah ini kali ini 0. Berarti ini 0. Ya. Ini karena ini 4 kali 2 kali 2, kita cari juga nggak apa-apa ya. Ini kali ini, jadi berapa? 2 tambah 0, berarti 2. Terus yang ini, kali ini adalah 0. Ya. Nah, trace-nya itu adalah yang diagonalnya ya. Trace-nya adalah diagonalnya. 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, padahal ini definisi dari siapa? Trace U transpose V definisi dari hasil kali dalam UV. Hasil kali dalam standar di matrik. Berarti ini itu sama saja dengan ini kan. Definisi dari hasil kali dalam UV. Ya, jadi diperoleh hasil kali dalam UV sama dengan 0. Jadi artinya apa? Artinya kedua matrik ini saling tegak lurus. Gitu ya. Nah, terus kemudian kita juga bisa tahu ketegaklurusan dari suatu fungsi. Ya. Ketegaklurusan dari suatu fungsi. Misalkan ini contohnya, P2 punya hasil kali dalam ini.
Jadi ini didefinisikan. Hasil kali dalamnya dia mendefinisikannya sebagai ini. Ya. Nggak perlu kita cek karena sudah didefinisikan. Tapi kecuali kalau di ujian soalnya gini, selidikilah apakah ini merupakan hasil kali dalam. Nah, berarti harus dicek empat-empatnya. Ya. Tapi kalau nanti di soal ujian di UAS keluarnya adalah misalkan V memiliki hasil kali dalam seperti ini, ya berarti nggak usah dicek ya, langsung tinggal dipakai. Nah, kita tulis dulu hasil kali dalamnya. Hasil kali dalam PG didefinisikan sebagai integral dari min 1 sampai 1 PX dikali GX dx. Ya. Nah, ini dia mendefinisikan hasil kali dalamnya seperti ini. Terus yang pengen dicari tahu adalah apakah X dan X kuadrat ini saling tegak lurus di ruang hasil kali dalam ini. Ingat, tegak lurus itu bergantung pada hasil kali dalam. Ya. Nah, contohnya ini tadi, dua faktor ini bisa tegak lurus kalau pakai hasil kali dalam ini. Tapi dua faktor ini juga nggak tegak lurus kalau pakai hasil kali dalam ini. Ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya berarti apakah fungsi P dan Q ini tegak lurus di hasil kali dalam ini? Gitu. Ya. Caranya berarti gimana? Berarti caranya adalah ya udah tegak lurus itu apa? Tegak lurus itu kalau hasil kali dalamnya sama dengan 0. Nah, apakah dia sama dengan 0? Nah, kita cek. Berarti hasil kali dalam PQ sama dengan integral min 1 dari 1. P-nya siapa? Px-nya adalah X, Qx-nya adalah X kuadrat. Nah, berarti hasil kali dalam PQ didefinisikan oleh integral min 1, 1 Px, Px-nya adalah X, dikali Qx, Qx-nya adalah X kuadrat, dx. Berarti ini sama saja dengan integral min 1, 1 X pangkat 3 dx diintegralkan berarti 1/4 X pangkat 4 min 1, 1. Ya. Berarti ini 1/4 1 pangkat 4 dikurangi min 1 pangkat 4. Ya. Jadi 1/4, ini 1 dikurangi 1. Ya, berarti sama dengan 0. Nah, ternyata hasil kali dalam P dan Q dengan menggunakan hasil kali dalam ini, itu sama dengan 0. Jadi artinya apa? Artinya fungsi P dan Q ini saling tegak lurus di hasil kali dalam ini. Nah, jadi ingat perlu disebut ya, bahwa ketegaklurusan itu bergantung pada hasil kali dalamnya. Jadi P dan Q ini tegak lurus di hasil kali dalam ini. Kenapa? Karena hasil kali dalamnya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, terus kemudian ini apa? Nah, ternyata kalau kita konsisten ya pakai hasil kali dalam itu, dia tetap memenuhi teorema ini. Di teorema 623 kan ada sifat ini. Jadi nggak merubah, tetap berlaku. Ya, sifat-sifatnya itu berlaku. Meskipun definisi jaraknya kita ubah, definisi panjang vektornya kita ubah, tapi dia tetap memenuhi sifat-sifat ini, ya, sifat-sifat secara umum. Nah, itu istimewanya. Nah, sekarang basis untuk ini nggak usah, nggak keluar, nggak ikut. Jadi kira-kira itu ya. Coba kita latihan ini apa? Tentukan sudut antara ini dan ini. Oh, gampang. Ini sudah sudut 1 dan 2 sudah ya, bisa. Dia pakai hasil kali dalam Euclidean. Nah, kalau pakai hasil kali dalam Euclidean berarti dia cuma pakai dot product biasa, ya. Yang ini tentukan sudut antara ini dan ini pakai hasil kali dalam standar di P2. Nah, coba kalau polinomial hasil kali dalam standarnya apa? Ya, kalau di polinomial hasil kali dalam standarnya apa? Coba hasil kali dalam kita kemarin bahas nggak yang polinomial? Yang polinomial itu ini bukan standar ya. F kali Gx dari A sampai B. Yang standar itu
Nah, ini. Oh, sudah ya, sudah pernah kita bahas ya. Di polinomial itu, kalau hasil kali dalam standarnya didefinisikan sebagai koefisien dari yang pangkat X berderajat sama. Jadi, A0, perkalian koefisien dari pangkat X yang berderajat sama. Jadi, A0 kali B0, kan pangkat X-nya 0 ya. Ditambah, ini pangkat X-nya 1, berarti ditambah A1 kali B1. Ditambah A2 kali B2 untuk pangkat X kuadrat sampai pangkat Xn, berarti An kali Bn. Dijumlahkan koefisien, perkalian koefisiennya. Perkalian koefisien yang berderajat sama. Jadi hasil kali dalam standar untuk di polinomial adalah penjumlahan dari hasil kali koefisien yang berderajat sama. Koefisien X yang berderajat sama. Oke, berarti kalau di yang ini tadi, soal yang ini tadi, mana tadi? Ini diagram Smith. Nah, berarti kalau yang ini gimana? Pertanyaannya adalah, tentukan sudut antara ini dan ini menggunakan hasil kali dalam standar di P2. Jadi besok ujiannya kira-kira kayak begini ya. Nah, jadi jelas hasil kali dalam standar. Jadi harus hafal hasil kali dalam standar di polinomial itu apa, di matrik itu apa, di vektor itu apa. Ya. Kalau dibilang dengan menggunakan hasil kali dalam standar ya berarti maksudnya itu. Ya, harus hafal. Tapi kalau disebutkan, dijelaskan atau dituliskan hasil kali dalamnya ya berarti pakai hasil kali dalam itu. Misalkan dengan menggunakan hasil kali dalam ini, nah, didefinisikan hasil kali dalamnya ya berarti pakai hasil kali dalam itu. Ya, nggak boleh pakai hasil kali dalam standar. Ya, jadi tergantung sama soalnya. Oke, sekarang kita coba ini ya. Apakah polinomial ini dan ini saling tegak lurus? Oh bukan, disuruh nyari sudutnya. Disuruh nyari sudutnya. Sudut itu apa? Cos theta sama dengan hasil kali dalam PQ per panjang P kali panjang Q. Ya. Kita berarti perlu tahu panjang P. Panjang P itu tadi apa definisinya? Sama dengan akar dari hasil kali dalam P dengan P. Ya. Hasil kali dalamnya pakai apa nih? Hasil kali dalamnya pakai hasil kali dalam standar. Ya. Hasil kali dalam standar di polinomial itu apa? Perkalian koefisien yang berpangkat sama. Jadi min 1 kali 2. Oh ini P ya. P berarti min 1 kali min 1 berarti 1 akar 1 ditambah 5 kali 5 berarti 25 ya. Ditambah 2 kali 2, 4. Berarti ini sama dengan, kenapa kok ini sama P sendiri? Kenapa kok ini kali ini kali ini kali ini? Karena hasil kali dalamnya dengan dirinya sendiri. Ya, dengan dirinya sendiri. Berarti ini hasilnya berapa? 30. Berarti akar 30. Nah, itu panjang P. Jadi panjang polinomial ini itu adalah akar 30. Sekarang kita mau cari panjang Q. Ini suara saya kedengaran apa enggak ya? Kedengaran, Pak. Nah, kalau mau cari panjang Q, ya sama. Nah, panjang itu definisinya adalah hasil kali dalam Q dengan dirinya sendiri. Berarti sama dengan Q-nya itu ini. Berarti 2 kali 2 berarti 4 ya. 4 ditambah 4 kuadrat 16 ditambah 9 kuadrat 81. Nah, berarti ini sama dengan berapa itu? 20, 101 ya. 101. Akar 101 itu panjang Q. Terus kita perlu apa lagi? Panjang P, panjang Q, kita perlu hasil kali dalam PQ. Hasil kali dalam PQ itu sama aja dengan berarti perkalian koefisien yang berpangkat sama. Min 1 kali 2 berarti adalah min 2 ditambah 5 kali 4 adalah 20 ditambah 2 kali min 9, min 18. Ya. Ini berarti min 18, min 2, itu kan berarti min 20 tambah 20 sama dengan 0. Wah, ini hasil kali dalamnya 0 nih. Nah, berarti apa nih? Nggak perlu cari PQ harusnya tadi ya. Kalau hasil kali dalamnya udah 0, berarti langsung kita bisa simpulkan bahwa P sama Q ini tegak lurus. Kalau tegak lurus atau ortogonal berarti sudutnya 90. Ya. Nah, berarti ini sama dengan 0 per akar P tadi, panjang P tadi 30, panjang Q tadi 101, itu sama dengan 0. Ya. Cos berapa yang hasilnya 0? Ya, tentunya cos 90.
90 itu adalah pi per 2. Nah, ya. Salah tadi ya. Kita cari P sama Q-nya itu keliru. Harusnya kita mulai pertama cari dulu hasil kali dalam PQ. Ya. Kalau hasil dalam PQ-nya 0, ya udah nggak perlu cari ini. Ya, karena kita langsung tahu bahwa dia udah tegak lurus. Ya, kalau tegak lurus berarti sudutnya 90. Oke. Untuk yang nomor 4 sama ya. Nomor 56 tadi udah saya contohkan. Ini apa? Selidikilah apakah vektornya tegak lurus dengan hasil kali dalam standar di vektor. Ya. Ini gampang juga, pakai dot product. Ini juga pakai dot product. Terus tunjukkan vektornya tegak lurus terhadap hasil kali dalam standar JP2. Tunjukkan bahwa vektor-vektor ini nah, disebutnya vektor ya. Kenapa? Karena ruang vektor ya. Hasil kali dalam itu di ruang vektor. Makanya disebutnya ruang hasil kali dalam. Apa tadi ruang hasil kali dalam? Ruang hasil kali dalam itu adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam. Ya. Jadi meskipun dia polinomial, tapi tetap disebutnya vektor. Kenapa? Ya karena dia sebenarnya ruang vektor. Ya. Jadi kalian ingat bahwa ruang vektor itu ternyata tidak hanya vektor isinya, ya, bisa matrik, bisa polinomial, ya, bisa skalar, bisa apa saja. Asalkan memenuhi apa? Memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Ya, asalkan memenuhi 10 itu, maka apapun yang dikumpulkan objek-objeknya, dia disebut ruang vektor. Elemen-elemen ruang vektor disebutnya sebagai vektor, ya. Meskipun dia nggak vektor nih. Ini kan polinomial ya. Nah, tapi karena dia anggota ruang vektor, maka dia disebut sebagai vektor. Oke, lanjut. Ini berarti gampang ya, tinggal dicek apakah seperti ini. Ya, tinggal cek. Dia berarti udah jelas, dia cuma pengen tahu apakah dia tegak lurus apa enggak. Ya. Kalau cuma pengen tahu apakah tegak lurus atau enggak, cukup dicek ini aja. Ya. Oke, yang ini apa? Ini juga sama. Apakah ini ortogonal juga sama kayak tadi. Terus ini ya, ini mungkin agak menarik ya. Adakah skalar K dan L, ini ada polinomial, ya. Sedemikian sehingga vektor ini mutually ortogonal. Mutually ortogonal itu berarti apa? Saling ortogonal. Saling ortogonal itu gimana? Berarti ini sama ini ortogonal, ini sama ini ortogonal, ini sama ini ortogonal. Ya, jadi masing-masing saling ortogonal. Bersama-sama itu ortogonal, gitu ya. Dengan hasil kali dalam standar di polinomial. Coba, bisa nggak? Jadi kalau kayak gini kan kurang menarik ya, terlalu gampang ya. Nomor 1 sampai 12, 14 tadi kan terlalu gampang. Nah ini kan agak menarik ya soalnya ya. Kalian disuruh nyari, adakah K dan L, sedemikian sehingga tiga vektor ini saling tegak lurus. Gimana tuh? Berarti oke hasil kali dalam standar ya, di polinomial. Kita tulis dulu, itu ada P1, P2, P3. P1-nya adalah 2 tambah KX tambah 6X kuadrat. P2-nya adalah L, ya, L ditambah 5X ditambah 3X kuadrat, sedangkan P3-nya adalah 1 ditambah 2X ditambah 3X kuadrat. Nah, karena kita inginnya supaya tiga-tiganya saling ortogonal, ya, ortogonal secara serentak, bersama-sama, mutual itu bersama-sama, berarti kita harus cek P1 dengan P2, hasil kali dalamnya harus 0. Ya. Terus kita juga nanti harus cek juga P1 dengan P3, hasil kali dalamnya juga harus 0. Dan kita juga harus cek juga P2 dengan P3, ini hasil kali dalam juga harus 0. Ya. Udah, sekarang kita kerjakan nih. P1 sama P2, berarti 2L ya. 2L ditambah 5K 5K ditambah 6 kali 3, 18. Sama dengan 0. Ya. Terus kalau yang P1, P3 apa? P1, P3 berarti 2 ditambah 2K ditambah 18 sama dengan 0. Terus kalau P2, P3, ini nggak usah jauh-jauh ternyata, saya kira panjang, ternyata enggak. P2 dengan P3 itu sama dengan 0.
Berarti L ya. L ditambah 10 ditambah 9 sama dengan 0. Ya udah, kita kumpulkan nih ya. Supaya ketemu K sama L-nya kita kumpulkan. Berarti ini 2L, dari sini kita punya apa? Dari sini kita punya 2L tambah 5K sama dengan min 18. Di sini kita punya apa? 2K. Oh, kayaknya kita kerjain dulu yang ini ya. Kita kerjakan dulu yang gampang. Ini langsung ketemu kan? Dari sini langsung ketemu K sama L-nya ya. Berarti dari sini 2K sama dengan min 20. Berarti K-nya sama dengan berapa? K-nya sama dengan min 10. Ya. Nah, kalau yang ini, nah berarti ini juga langsung ketemu ya. Kita kerjakan dulu. L sama dengan min 19. Nah, sekarang kita cocokkan. Karena mintanya bersama-sama, serentak, ortogonal secara bersama-sama, kita kan tadi baru pakai ini sama ini. Nah, sekarang yang kita temukan ini kita masukkan ke sini. Dia benar nggak? Kalau benar berarti oke, ortogonal secara bersama-sama. Kalau ini sama ini kita masukkan ke sini jadi nggak benar ininya, nah berarti nggak ada. Ya. Karena ini harus sama dengan 0. Oke, coba kita masukkan. Kita cek ya. 2L tambah 5K sama dengan min 18. Berarti 2 kali min 19 ditambah 5 kali K-nya min 10. Apakah dia sama dengan min 18? Nah, coba kita cek. 2 kali min 19 min 3 berapa? 38 ya. Ini min 50. Ini berapa? Min 88. Apakah min 88 sama dengan min 18? Jawabannya tidak. Ya, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya berarti K sama L yang kita temukan ini tidak membuat tiga vektor ini saling tegak lurus. Ya. K sama L ini hanya membuat vektor P1, P3 tegak lurus dan P2, P3 tegak lurus. Tapi tidak membuat P1, P2 tegak lurus. Jadi jawabannya apa? Tidak ada skalar K dan L sehingga membuat tiga vektor ini saling tegak lurus. Gitu ya. Oke, terus gampang ya, gampang. Ini apa nih? Berikutnya hasil kali dalam DR2. Oh, ini didefinisikan ya hasil kali dalamnya nggak pakai hasil kali dalam standar, dia pakai hasil kali dalam yang tadi UV itu sama dengan apa tadi? AU dot AV ya. Dengan A-nya pakai ini. Terus ini apa? Merentang. Ya, masih ingat nggak materi merentang? Misalkan M-nya dengan hasil kali dalam standar di matrik, ya. Sedikilah apakah matrik A ini adalah sub ruang yang direntang oleh matrik U dan V. Sedikilah apakah matrik A ini itu direntang oleh matrik U dan V. Nah, ingat merentang ya, berarti materi merentang. Materi merentang itu apa? Kita ingat merentang di bab tentang subspace itu ya. Sama basis juga muncul merentang. Merentang itu gimana? Merentang itu gini. sorry. Vektor U ya, ini secara umum. Kalau saya bilang vektor itu berarti jangan bayangkan vektor, tapi bisa matrik, bisa ya skalar, bisa apa saja. U disebut direntang oleh vektor V dan W jika apa? Jika U itu bisa diperoleh dari kombinasi linear dari V dan W. Jadi K1V ditambah K2W. Nah, jadi kalau kalian bisa temukan skalar K1, K2, K1V ditambah K2W sehingga hasilnya sama dengan U, nah maka U itu disebut sebagai direntang oleh vektor V dan W. Ya. Nah, sama sekarang ke sini. Kita pengen tahu apakah A ini direntang oleh matrik U dan V. Jadi kesimpulannya apa? Kita harus cari A ini sama dengan K1U ditambah K2V. Ya. Nah, berarti A-nya siapa? A-nya adalah min 1, 1, 0, 2 sama dengan K1 U-nya adalah 1 min 1, 3, 0
ditambah K2, V-nya 4092. Berarti ini apa? Min 1102 sama dengan, langsung ya, K1 ditambah 4K2, ini min K1, di sini 3K1 tambah 9K2, yang ini 2K2. Nah, dari sini kalau kita kumpulkan, berarti K1 ditambah 4K2 sama dengan min 1, terus min K1 itu sama dengan, ya, min K1 itu sama dengan 1, K1-nya min 1, terus 3K1 tambah 9K2 itu sama dengan 0, habis itu 2K2 sama dengan 2. 2K2 sama dengan 2, berarti K2-nya sama dengan 1. Nah, kita cek K1 sama K2 ini, kita cek masuk ke sini. Ya, kalau memenuhi semuanya berarti benar. Kalau ada yang kontradiksi, ada yang salah, ada yang nggak benar, berarti dia tidak direntang. Ya. Tidak direntang, berarti si A ini tidak direntang oleh U dan V. Oke, kita masukkan dulu ke sini. K1-nya min 1, jadi min 1 ditambah 4 kali K2-nya 1. Apakah dia sama dengan min 1? Ini min 1 ditambah 4. Min 1 tambah 4 berapa? 3. 3 sama dengan min 1? Nah, tidak. Berarti tidak direntang. Ya. Nemu 1, udah nggak usah dilanjutin, nggak apa-apa. Ya. Nggak usah dicek yang ini. Kalaupun ini benar, tetap aja dia nggak direntang, karena ada yang nggak benar. Ya. 3 tidak sama dengan min 1. Ya, jadi sampai sini udah berhenti aja. Tapi kalau penasaran, karena ini kita nggak lagi ujian, ya nggak apa-apa kita cek ini ya. 3K1, 3K1 langsung kita masukkan aja. K1-nya min 1, 3 kali min 1 adalah min 3 ya. Terus 9K2, 9 kali 1 tambah 9, sama dengan 0. Min 3 tambah 9 adalah 6, 6 sama dengan 0, tidak kan? Tapi nanti kalau ujian nggak usah dicek dua-duanya ya, cukup satu aja yang nggak berlaku, sudah. Kalian bisa langsung bilang bahwa ini tidak direntang oleh U dan V ini. Artinya apa sih nggak direntang? Ya, dengan cara apapun, kalian nggak akan bisa mendapatkan matrik ini dari kombinasi ini dengan ini. Ini kan kombinasi linear ya namanya. Ini kesini kan kombinasi linear. Berarti kan A sama dengan kombinasi linear dari U dan V. Ini juga sama. U merupakan kombinasi linear dari V dan W. Ya. Jadi maksudnya apa nggak direntang? Berarti matrik A ini ya dengan cara apapun nggak akan pernah bisa kalian peroleh dari dua matrik ini. Berapa kali ini tambah berapa kali ini nggak akan pernah bisa jadi matrik ini. Itu maksudnya nggak direntang itu gitu. Ya. Oke lanjut. Nah, sepertinya di bab ini sampai situ aja. Terus kita langsung masuk ke Gram-Schmidt proses atau proses Gram-Schmidt sama dekomposisi QR ya. Nah, proses Gram-Schmidt sama dekomposisi QR ini buat apa sih? Ini juga sebenarnya termasuk mendiagonalisasi nantinya. Ya. Proses diagonalisasi itu termasuk proses dekomposisi ya. Dekomposisi itu apa sih? Kan ada komposisi, ada dekomposisi ya. Komposisi itu kayak gini. Kalau saya punya matrik A, punya matrik B, terus A kali B sama dengan C. Nah, ini namanya komposisi. Mengkomposisikan AB sehingga jadi C. Nah, kalau dekomposisi itu sebaliknya. Saya punya matrik A, ya, saya dekomposisi menjadi beberapa matriks. Sehingga dia kalau dikalikan, misalnya A1, A2, A3, beberapanya terserah bebas. Sehingga kalau dikalikan, dia hasilnya jadi A. Nah, itu namanya mendekomposisi. Ya. Nah, diagonalisasi kemarin itu juga termasuk dekomposisi. Masih ingat nggak diagonalisasi kemarin? Suatu matrik dapat didiagonalkan kalau apa? Kalau ada matrik P, ya, sedemikian sehingga apa? Sedemikian sehingga P inverse DP sama dengan A. Nah, berarti kan ini kan berawalnya dari matrik A kan? Nah, berawalnya dari matrik A, tapi kalian bisa temukan nih tiga matrik ini. Matrik apa nih tiganya?
matrik P, matrik D, dan inverse matrik P. Nah, jadi A ini didekomposisi menjadi P, D, P inverse. Gitu ya. Nah, ini ada lagi namanya dekomposisi QR. Dekomposisi QR itu apa? Berarti dekomposisi menjadi matrik Q kali matrik R. Apa itu nanti gunanya? Nanti kita gunakan. Kita jelaskan nanti, tapi sekarang kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu sama proses Gram-Schmidt, sama dekomposisi QR. Untuk manfaatnya apa? Nanti setelah kita kenal, baru kita akan bahas manfaatnya apa. Ya, pasti ada manfaatnya ya. Termasuk dekomposisi ini pun kan juga ada manfaatnya ya kemarin. Apa coba salah satu manfaatnya? Dekomposisi ini apa? Diagonalisasi ini manfaatnya apa kemarin? Kita bisa mencari matrik A pangkat 100 dengan mudah. Ya kan? Daripada kita menghitung A pangkat 100, lebih baik kita menghitung ini kan. Ini kita tinggal hitung P inverse D pangkat 100 P. Nah, ini manfaat, salah satu manfaat diagonalisasi kemarin kan ini. Ya. Nah, dekomposisi QR juga nanti ada manfaatnya. Ya, sekarang kenalan dulu ya. Ini definisinya. Sebuah himpunan dengan 2 atau lebih vektor di ruang hasil kali dalam real, ya, dikatakan dapat diortogonalkan atau dapat ditegak luruskan. Dikatakan tegak lurus ya. Sebuah himpunan dengan 2 atau lebih vektor. Nah, jadi ada himpunan isinya 2 minimal atau lebih. Ya, dikatakan saling tegak lurus jika setiap pasang berbeda vektor itu saling ortogonal. Ya, dan himpunan ortogonal yang masing-masing vektornya panjangnya 1 disebut ortonormal. Ya, jadi contohnya yang tadi ya, yang mana? Yang ini tadi. Mutually ortogonal. Oh, tapi tadi nggak mutually ortogonal ya. Jadi intinya kalau ada vektor misalnya kayak gini. Kayak I, J, K. Ya, I, J, K itu apa? Saya punya, ini saya taruh di himpunan A misalkan. I, J, K itu apa? I kan vektor satuan dalam arah sumbu X ya. J vektor satuan dalam arah sumbu Y, K vektor satuan dalam arah sumbu Z. Nah, I sama J kan tegak lurus, I sama K juga tegak lurus, J sama K juga tegak lurus. Jadi, A ini disebut sebagai himpunan ortogonal. Jadi, A-nya ini disebut himpunan ortogonal. Nah, kenapa? Karena A-nya himpunan, ya, sebuah himpunan yang isinya 3 vektor, terus faktor-faktor itu, ya, setiap pasang faktor-faktor itu saling ortogonal. Nah, I sama J ortogonal, I sama K ortogonal, J sama K ortogonal. Ya. Berarti A ini disebut himpunan ortogonal. Jadi A-nya yang disebut himpunan ortogonal. Ya. A-nya yang disebut sebagai himpunan ortogonal. Terus yang disebut ortonormal kapan? Kalau dia ortogonal dan masing-masing vektor panjangnya 1. Nah, panjang I 1 kan, panjang C 1, panjang K 1. Dan dia ortogonal. Nah, berarti A ini adalah himpunan ortonormal. Ya. Jadi kalau ortonormal itu berarti harus ortogonal dulu. Ya. Nah, karena definisinya sebuah himpunan ortogonal yang panjang setiap vektornya 1, maka dia disebut himpunan ortonormal. Ya. Jadi kalau ortonormal pasti ortogonal. Kenapa? Karena definisinya dia harus ortogonal. Definisinya harus ortogonal dulu. Jadi kalau himpunan ortonormal itu pasti ortogonal, tapi kalau himpunan ortogonal belum tentu ortonormal. Ya. Nah, contohnya nih, ini kan saya sudah kasih contoh nih himpunan ortonormal. Jadi ini adalah contoh himpunan ortonormal. Ortonormal itu apa? Berarti dia masing-masing saling tegak lurus dan masing-masing vektornya panjangnya 1. Nah, contoh lain, ini misalkan, ini himpunan yang ortogonal. Ya, kenapa? Pakai hasil kali dalam Euclidean ya. Pakai hasil kali dalam Euclidean. Berarti keortogonalannya pakai dot product gitu maksudnya. Ya. Pakai hasil kali dalam Euclidean, berarti ngecek ortogonal atau tidaknya itu pakai dot product. Nah, ini sama ini dot produknya, hasil kali dalamnya 0. Ya. Ini sama ini juga 0, ini sama ini juga
0. Nah ini ya, hasil kali dalamnya 0 semua. Ya, berarti ini V1, V2, V3 itu kalau saya himpun, harus dihimpun ya, maka himpunan itu disebut himpunan ortogonal. Jadi nggak boleh nyebutnya V1 ortogonal, nggak boleh. Ya, karena ortogonal itu harus sepasang kan, ya harus sepasang. Jadi yang disebut ortogonal itu himpunannya. Jadi nggak boleh kita sebut, oh I-nya ortogonal, J-nya ortogonal, K-nya ortogonal. Kan aneh juga ya, I-nya ortogonal, sama siapa? Nah, jadi I dan J saling ortogonal, nah masuk akal. I dan K saling ortogonal, J dan K saling ortogonal. Tapi karena semuanya saling ortogonal, daripada capek nyebutin satu-satu, sebut saja himpunan A adalah himpunan ortogonal. Gitu ya. Oke, jadi ini himpunan V1 yang isinya V1, V2, V3, saya tulis saja ya. V yang isinya V1, V2, V3, V1, V2, V3 yang seperti ini, maka dia himpunan ortogonal ya. Kok tahu? Ya, karena hasil kali dalam ini dengan ini, dia sama dengan 0. Hasil kali dalam ini dengan ini juga sama dengan 0. Hasil kali dalam ini dengan ini juga hasilnya sama dengan 0. Hasil kali dalamnya pakai apa? Hasil kali dalamnya pakai hasil kali dalam Euclidean. Berarti apa? Euclidean dot product. Ya. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Itu ya. Nah, ingat juga di bawah vektor ya. Kalau ada vektor yang panjangnya nggak 1, kita bisa buat vektor itu menjadi panjangnya 1. Ya, dengan cara apa? Dengan cara membagi vektor itu dengan panjangnya. Jadi misalkan V ini panjangnya nggak 1, kita bisa buat dia jadi panjangnya 1. Dengan cara apa? Bagi dia dengan panjangnya. Contohnya ini. Ini V1 udah 1 ya panjangnya ya. V1 kan panjangnya udah 1. Coba. Gimana cara ngeceknya? V1 sama dengan 0, 1, 0. Ya. Panjang V1 berapa? Panjang V1, ingat definisi panjang. Nah, sekarang kita udah pakai hasil kali dalam. Ya. Jadi tergantung hasil kali dalamnya apa. Nah, ini V1, V1. Ini kan. Berarti akar. Karena dia bilangnya adalah hasil kali dalam Euclidean, berarti hasil kali dalamnya pakai dot product. Ya. Pakai dot product berarti apa? 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 1. 0 kuadrat, 1 kuadrat, 0 kuadrat. Nah, sekarang V2. V2 panjangnya berapa? V2 itu ini 101, 101. Berapa panjang V2? Nah, ingat definisi panjang itu adalah akar dari hasil kali dalam. Nah, jadi sama dengan, karena hasil kali dalamnya itu adalah hasil kali dalam Euclidean, nah, berarti hasil kali dalamnya pakai dot product. Berarti 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi sama dengan 2. Nah, akarnya kan 2 nih panjangnya, nggak 1 kan. Kita bisa buat dia jadi panjangnya 1. Dengan cara apa? Membagi dengan panjangnya. Kita buat V2 aksen ya, sama dengan 1 per akar 2 kali 1, 0, 1. Nah, pasti V2 ini panjangnya 1. Sekarang kita cek V3. Sekarang kita cek V3. V3. V3 siapa? V3 itu adalah 1, 0, min 1. 1, 0, min 1. Panjangnya berapa? Panjangnya ternyata adalah berarti sama ya, definisi panjang itu adalah akar dari hasil kali dalam. V3 dengan V3 berarti sama dengan 1 kuadrat, 1, 0 kuadrat, tambah 1. Berarti ini sama dengan akar 2. Berarti V3 ini juga panjangnya enggak 1, bukan vektor satuan. Ya. Jadi, tapi kita bisa buat dia jadi panjangnya 1. Dengan cara apa? Bagi dia dengan panjangnya. 1, 0, min 1. Nah, sekarang lihat ya. Lihat, tadi kan kita punya himpunan V yang isinya V1, V2, V3. Dia ortogonal. Tapi tidak ortonormal.
Ya kan? Kenapa kok nggak ortonormal? Karena V2 panjangnya nggak satu, V3 juga panjangnya nggak satu. Nah, sekarang kalau saya buat nih, vektor C isinya V1, V2 aksen, sama V3 aksen. Gini. Apakah dia otomatis langsung jadi ortonormal? Tahu nggak maksudnya? Jadi kan ortonormal tadi apa definisinya? Himpunan ortonormal adalah himpunan yang ortogonal dan masing-masing panjangnya satu. Nah ini tadi kan udah ortogonal, tapi V2-nya nggak satu. V1-nya sih udah satu panjangnya. Ya kan? V1-nya panjangnya udah satu, tapi V2 panjangnya nggak satu. V3 juga panjangnya nggak satu. Nah, udah kita buat nih jadi panjangnya satu dengan V2 aksen dan V3 aksen. Pertanyaannya sekarang, apakah himpunan C ini otomatis jadi ortonormal? Jawabannya apa? Otomatis jadi ortonormal enggak? Jawabannya apa? Ya, kita perlu cek. Ya. Enggak otomatis. Ada yang otomatis, ada yang enggak. Makanya itu kita perlu proses Gram-Schmidt. Ya. Proses Gram-Schmidt itu apa sih? Membuat himpunannya itu tetap ortogonal dan menjadi ortonormal. Kalau yang ini sih kebetulan dia langsung otomatis ortonormal, tapi nggak selalu ya. Jadi nggak selalu kalau ada kejadian, oh kalian punya nih himpunan ortogonal, ya, tapi dia nggak ortonormal. Misalkan yang nggak ortonormal di sini sama sini, ya. Terus kalian buat dia panjangnya jadi satu, yang ini juga kalian buat jadi panjang satu. Nah, terus dia otomatis ortonormal. Otomatis ortonormal itu nggak benar. Nah, kenapa? Karena ada proses Gram-Schmidt. Proses Gram-Schmidt itu tujuannya itu, ya, untuk membuat dia tetap ortogonal dan saling ortonormal. Jadi nggak semerta-merta ya. Nggak merta-merta kalau misalkan ini nggak satu panjangnya, ini nggak satu panjangnya, meskipun dia udah ortogonal, terus kalian cari panjangnya supaya satu, terus langsung kalian simpulkan dia ortonormal. Itu nggak seperti itu ya. Nah, nanti coba kita kasih contoh ya, kalau ada ya. Untuk yang kasus ini dulu kita lihat apakah himpunan C ortogonal. Nah, kita cek. Kalau mau ngecek ortonormal kan jadi harus ortogonal dulu ya. Nah, himpunan C apakah ortogonal? Berarti kita harus cari V1 dengan V2 aksen. V1 dengan V2 aksen. V1-nya tadi siapa? V1-nya tadi ini ya. Berarti V2-nya ini kali aksen ya, pakai aksen berarti ada seperakar 2-nya. Berarti 0 kali seperakar 2 ya, 0 ditambah hasil kali dalamnya pakai dot product ya. Terus 1 kali 0, 0 ditambah 0 kali 1, 0 kali seperakar 2. Ya, kan V2 aksen ya. V2 aksen ada dibagi akar 2 tadi kan. Nih, V2 aksen itu ini. Ya, 1 per akar 2, 0 per akar 2, 1 per akar 2. V3 juga sama. V3 aksen juga sama ya. Dibagi seperakar 2. Jadi 1 per akar 2, 0 per akar 2, min 1 per akar 2. Nah, 0 itu sama dengan 0. Oke, berarti ini sama ini tegak lurus. Ya. Sekarang kita cek ini sama ini. V1 dengan V3 aksen. V1-nya ini dikali seperakar 2. 0 kali seperakar 2, 0 ditambah 1 kali 0, 0 ditambah 0 kali min seperakar 2. Ya, min seperakar 2. Berarti 0 juga sama dengan 0. Nah, berarti ini sama ini juga ortogonal. Nah, terakhir sekarang ini sama ini. V2 aksen dengan V3 aksen. V2 aksen berarti 1 per akar 2 kali 1 per akar 2. Berarti setengah ya. Setengah. Terus 0 kali 0, 0. Terus 1 per akar 2 kali min 1 per akar 2. Min setengah. Sama dengan 0.
Nah, berarti himpunan ini sekarang sudah jadi ortonormal. Ya, jadi ini himpunan ini yang ortonormal yang mana? Yang C, bukan yang B ya. Kan beda antara B dengan C ya. B itu isinya V2, V3, C isinya V2 aksen, V3 aksen. Vektornya kan beda ya. Nah, jadi B ortogonal, C ortonormal. Tapi tidak semua kasus berlaku bisa otomatis seperti ini ya. Ada yang dia setelah panjangnya dibuat jadi satu, ternyata dia jadi nggak ortogonal. Nah, itu ada. Makanya diperlukan proses Gram-Schmidt untuk menjaga dia tetap ortogonal. Misalkan yang mana contohnya? Nah, ini ya. Ini proses Gram-Schmidt. Ya, nggak usah langsung aja ke sini. Ya. Mengubah basis ini supaya dia menjadi basis ortogonal. Jadi dia nggak cuman himpunan ortogonal ya, tapi dia basis ortogonal. Ya, jadi saya keliru ya, maaf ya. Berarti Gram-Schmidt proses ini bukan menjaga dia tetap ortogonal, tapi menjaga dia supaya tetap menjadi basis. Basis yang saling ortogonal. Basis itu apa? Basis itu apa? Merentang dan bebas linear. Ya, basis itu merentang dan bebas linear. Jadi kalau ini tadi jawabannya gimana berarti? Otomatis ya. Jadi kalau udah ortogonal, terus kalian ubah bandingnya jadi satu, dia langsung ortonormal. Saya salah ya tadi ya. Gram-Schmidt proses itu ternyata untuk menjaga supaya dia tetap menjadi basis, bukan supaya dia tetap ortogonal. Tadi kan saya katakan ini ke sini apakah otomatis? Enggak. Nah, baru proses Gram-Schmidt supaya dia tetap ortogonal. Nah, itu salah ya. Yang benar adalah kalau sudah ortogonal, terus tinggal dibagi panjangnya supaya satu, maka dia otomatis ortonormal. Yang enggak otomatis itu apa? Yang enggak otomatis itu basis. Ya. Kalau kalian punya basis ortogonal, jadi dia itu basis dan sekaligus ortogonal. Itu maksudnya. Nah, supaya dia jadi basis ortonormal, nah, perlu proses Gram-Schmidt. Nah, jadi proses Gram-Schmidt ini menjaga supaya himpunan tersebut tetap bisa menjadi basis. Tetap bisa menjadi basis maksudnya apa? Berarti tetap merentang dan tetap bebas linear. Ya. Contohnya, misalkan ini, asumsikan bahwa ruang vektor R3 punya ruang hasil KI dalam Euclidean, berarti pakai hasil KI dalam Euclidean, berarti hasil KI dalamnya dot product. Ya, gunakan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasi basis vektor ini menjadi basis ortogonal ini. Kemudian normalisasi supaya dia menjadi basis ortonormal. Nah, kita cek dulu nih ya. Kita cek dulu apakah benar ini basis. Ya, gimana cara ngecek himpunan itu adalah basis? Kita sebut ini kita taruh di himpunan B ya. Basis 1 gini aja biar enak nulisnya. Saya punya vektor U1 sama dengan 111, terus U2 saya punya vektor 011, U3 001. Nah, terus U1, U2, U3 ini saya kumpulkan di himpunan B. Ya, U1, U2, U3. Nah, katanya ini basis. Nah, untuk mentransformasi basis ini, berarti kan ini udah basis ya, menjadi basis yang ortogonal dan sekaligus ortonormal. Berarti kita cek dulu nih. Ya. Tapi nanti kalau ujian nggak usah dicek ya. Kita mau penasaran aja, benar nggak sih vektor ini tuh menjadi basis untuk R3? Ya, di video saya udah ada kan menyelidiki apakah himpunan itu basis atau enggak. Nah, yang pertama berarti apa? Harus dicek merentang ya. Basis itu
Pertama harus merentang. Terus yang kedua harus bebas linear. Sekarang kita cek nih, apakah himpunan B ini merentang dan bebas linear. Merentang itu apa? Merentang itu tadi, berarti artinya sembarang vektor bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor ini. Ambil sembarang vektor, X misalkan. Sembarang vektor X bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari K1U1, K2U2, K3U3. Jadi kalau sembarang vektor ini, kalian bisa temukan K1, K2, K3-nya, berarti benar bahwa U1, U2, U3 ini merentang R3. Ya, kenapa? Karena sembarang faktor pun loh dia bisa ditemukan K1, K2, K3-nya. Nah, gimana ngeceknya? Ya, kita sebut saja faktor X-nya ini adalah X1, X2, X3, ya, sama dengan K1, U1-nya adalah 111. Ini kita mau cek merentang ya. Ditambah K2, U2-nya 011, ditambah K3-nya 001. Ya. Nah, kenapa kok ini pilih X bebas? Ya, kan tadi katanya mau ngecek merentang. Ya. Apakah vektor ini merentang R3? Nah, berarti sembarang vektor di R3 harus bisa dinyatakan sebagai berapa kali U1 tambah berapa kali U2 tambah berapa kali U3. Kan kita nggak mungkin kan ngecek satu-satu vektornya kan. Jadi cara ngeceknya gimana? Ya sudah buat aja ini sebagai X1, X2, X3. Siapa X1, X2, X3-nya? Sembarang terserah. Mau berapapun. Nah, berarti ini X1, X2, X3 sama dengan, ini jadi apa? K1, udah K1 ya. Terus yang ini berarti K1 tambah K2, yang di sini K1 tambah K2 tambah K3. Ini kan kalau dikali kan K1 tambah K2 kali 0 tambah K3 kali 0. Berarti kan cuma K1. Ya. Yang kedua K1 tambah K2 tambah K3 kali 0. Berarti K1 K2. Yang ini K1 tambah K2 tambah K3. Ya. Oke, berarti dari sini kita punya K1-nya itu ternyata harus sama dengan X1. Siapa X1? Ya sembarang tadi kan? Kan kita pilih sembarang. Berarti K1-nya itu ada. Siapa? Yaitu X1. Terus K2-nya siapa? K1 tambah K2 sama dengan X2. Berarti K2-nya adalah X2 min X1. Kan K1-nya X1 tadi ya. K1 pindah sini berarti min X1. Ya. Sardini Pupil 11. Terus K3-nya siapa? K3 itu adalah min K1 tambah K2. Ya. Min K1 tambah K2. Berarti K3-nya adalah min K1 tambah K2 tadi siapa? X2 kan? Ya. K1 tambah K2. Kalau bingung ya udah K1-nya X1, K2-nya X2 min X1. Nah, X1-nya kan hilang. Jadi tinggal X2. Berarti min X2. Izin, Pak. Ya. Bukannya masih ada X3-nya situ, Pak, di K3 itu, Pak. X3 dikurang K1 tambah K2, Pak. Bukannya gitu, Pak? Ya, sorry. Berarti ini harusnya gini ya. Berarti ini harusnya gini. K saya tulis lengkap dulu ya. K1 tambah K2 tambah K3 sama dengan X3. Nah, ini berarti K3 sama dengan X3 min K1 tambah K2. Nah, ini ya. Terima kasih ya. Berarti X3 min K1 tambah K2 tadi adalah X2. Nah, berarti ternyata skalarnya si K1 ini adalah itu adalah sama dengan X1 sendiri. Si skalar K2 itu adalah X2 min X1. Si skalar K3 itu adalah X3 min X2. Apa artinya ini? Siapa X1, X2, X3 ini? Ya berarti artinya berapapun kalian ganti ini, ya misalkan 1, 0, 2, pasti skalarnya bisa ditemukan dengan formula ini. Berarti kalau ini 1, 0, 2, ya misalkan saya kasih contoh, X1-nya 1, 0, ini 2, ya berarti K1-nya itu pasti 1, terus
K2-nya itu berarti X2 min X1. X2 min X1 berarti min 1. Terus K3-nya itu adalah X3 min X2. X2 min 0, jadi 2. Nah, pasti mengikuti formula ini. Ya. Ganti lagi faktor yang lain lagi. Misalkan 3, 4, 5. Ya pasti ini ngikutin juga. Ngikutin pola ini. X1, X2 min X1, X3 min X2. Jadi artinya apa? Artinya sembarang vektor di R3 selalu bisa ditemukan skalar K1, K2, K3-nya. Berarti artinya apa? Artinya si U ini memang merentang R3. Kenapa kok merentang R3? Karena ini kan faktor di R3 yang dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1, U2, U3. Ya. Jadi U1, U2, U3 ini merentang R3. Kenapa? Karena sembarang faktor di R3 bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1, U2, dan U3. Gitu ya. Jadi kesimpulannya ini memang merentang. Sekarang kalau kita mau ngecek bebas linear gimana? Bebas linear tadi apa? Bebas linear itu kalau kombinasi linearnya sama dengan 0, hanya dipenuhi untuk semua skalarnya harus 0. Jadi, apakah B bebas linear? Nah, ini kita mau cek bebas linear ya. Merentang. Jadi ini jawabannya merentang ya, dia ya. Merentang. Kenapa merentang? Karena udah ketemu nih skalarnya. K1 udah ketemu, K2 ketemu, K3 ketemu. Siapa K1, K2, K3-nya? K1-nya X1. Siapa X1? Ya sembarang, mau isi berapa. K2-nya juga ketemu. Siapa K2-nya? X2 min X1. Siapa X2 min X1? Ya sembarang, nanti kamu isi siapa ini. Dia akan berubah juga. Gitu ya. K3-nya juga udah ketemu. Siapa? X3 min X2. Siapa X3 min X2? Ya sembarang. Kamu nanti isi ini berapa. Gitu. Ya, selalu bisa ketemu skalar-skalarnya. Jadi dia merentang. Sekarang kita cek apakah dia bebas linear ya. Apakah dia bebas linear? Itu apa? Bebas linear itu ngeceknya gimana? Kombinasi linearnya sama dengan 0 hanya dipenuhi untuk semua skalarnya sama dengan 0. Jadi K1, K2 sama dengan K3 harus 0. Nah, ini pertanyaannya. Apakah dia 0 semua? Dan ini satu-satunya solusi? Ya. Kalau iya, berarti dia bebas linear. Kalau enggak, berarti dia tidak bebas linear. Kalau enggak bebas linear, berarti tidak bisa menjadi basis. Ya. Kenapa? Karena basis itu syaratnya harus merentang dan bebas linear. Nah, ini kita udah ngecek bahwa dia merentang. Sekarang kita tinggal cek apakah dia bebas linear. Ya. Oke, sekarang berarti dilanjutkan. U1-nya tadi, ini 111 berarti K111 ditambah K2 U2-nya adalah 011 ditambah K3 U3-nya adalah 001. Ini sama dengan 0. Ya, berarti K1 sama dengan 0. Ya, K1 tambah K2 0 tambah K3 0 sama dengan 0. Terus berikutnya K1 tambah K2 tambah K3 0 sama dengan 0. Berarti K1 tambah K2 sama dengan 0. Habis yang terakhir K1 tambah K2 tambah K3 sama dengan 0. K1 tambah K2 tambah K3 sama dengan 0. Ya. Perhatikan K1 sama dengan 0. Udah fix ya. Sekarang berarti K1 tambah K2 sama dengan 0. Berarti K2 harus K1 tambah K2 sama dengan 0. K1-nya tadi udah 0. Berarti K2 otomatis mau nggak mau harus 0. Ya. K1 0, K2 0, ditambah K3 sama dengan 0. Berarti K3-nya sama dengan 0. Ya, udah nyata kan? Udah nyata bahwa kita udah temukan K1 harus 0, K2 harus 0, K3 harus 0. Berarti ini dipenuhi. Semua skalarnya memang harus 0 dan nggak ada skalar-skalar yang lain yang nggak 0 sehingga ini dipenuhi. Akibatnya apa? Akibatnya dia bebas linear ya. Karena semua skalarnya itu 0. Ya. Jadi karena dia bebas linear, maka ini merupakan basis. Ya. Nah, sekarang pertanyaan soal ini apa? Apakah basisnya ini ortogonal? Nah, apakah basisnya ortogonal? Kita cek. Ya, biar kalian tahu.
U1 kan udah kita cek dia basis ya. Udah kita cek dia basis barusan. Sekarang kita mau cek apakah dia ortogonal. Nah, coba cek. Berarti kita harus cek apa? U1 dengan U2 hasil kali dalamnya gimana? Coba U1 dengan U2 berarti karena hasil kali dalamnya hasil kali dalam Euclidean, berarti hasil kali dalamnya pakai dot product ya. Jadi 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Ini sama dengan 2. Nah, udah ya. Karena udah nemu satu aja yang nggak sama dengan 0, berarti udah jelas ini nggak ortogonal. Dia basis memang, tapi tidak ortogonal. Faktor-faktor ini tidak ortogonal. Jadi, kesimpulannya apa? Nah, saya tulis lagi. B yang isinya U1, U2, dan U3, dia itu basis, tapi tidak ortogonal. Dia basis, tapi belum ortogonal. Nah, sekarang mau kita ortogonalkan. Ya, tapi tetap harus jadi basis. Ya, dengan cara apa? Dengan cara proses Gram-Schmidt. Ya. Proses Gram-Schmidt itu gimana? Ini ya. Pertama, kalau misalkan ada basis U1, U2 sampai ini secara umum ya. Kalau ada basis U1, U2 sampai UR, terus kita mau rubah dia supaya jadi basis yang ortogonal, ini, maka pertama kita harus pilih satu faktor di sini. Pilihnya sembarang, ada U1, ada U2, ada UR. Di sini pilihnya U1. Kenapa harus U1? Enggak harus ya. Bisa U2, bisa U3, bisa UR. Tapi supaya kalian nggak bingung nanti indeksnya, kan ada indeksnya ya. Nah, sebaiknya disamakan saja. Ya. Jadi pilih V1 sama dengan U1. Ini. Terus habis itu apa? V2-nya adalah U2 dikurangi U2 V1 per V1 kuadrat per V1. V2 itu kan U2. U2 dikurangi sama yang dipilih dari V1 tadi. Makanya ini V1, V1, V1. Ya. V3 siapa? V3 itu kan berarti U3. Nah, tapi dikurangi sama V1, dikurangi sama V2. Dikurangi sama yang sudah dipilih V1, sudah dipilih sama V2. Nah, V4 siapa? V4 itu adalah U4, ya, dikurangi V1, V2, V3. Jadi yang sudah dipilih tadi dipakai. Sampai ada VR. Ya. Kalau VR berarti gimana? VR, kalau mau cari VR, V ke R adalah UR dikurangi V1, V2, V3, V4, sampai VR min 1. Ya, dikurangi semua, dikurangi. Nah, itu proses Gram-Schmidt. Ya. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Nah, ini pilih dulu V1 sama dengan U1. V1 sama dengan U1. Berarti V1-nya siapa? V1-nya adalah 1, 1, 1. Terus V2, rumusnya apa tadi? V2 itu adalah U2 dikurangi siapa? U2 dikurangi U2 dengan V1. U2 dengan V1 per ngarang V1 kuadrat kali V1. Ya, jadi kalau nyari V2 berarti U2, U2. Kalau nyari V3 berarti U3, U3, U3. Kalau nyari V4 berarti U4, 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 U4. Gitu ya. Nah, udah lanjut. Berarti U2-nya siapa? U2-nya 011. 011 dikurangi U2 sama V1. U2 sama V1. V1-nya kan kebetulan U1 ya. Berarti U2 sama U1. Dan produknya, karena Euclidean, berarti ini kali ini 0, ini kali ini 1, ini kali ini 1. Berarti min 2 per panjang V1. Panjang V1 kan berarti panjang U1 ya. Nah, panjangnya berarti dot product, pakai dot product 1, 1, 1. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi akar
3. Akar 3 di sini dikuadratin. Berarti jadi 3. Ya. Kali V1. V1-nya ini. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Berarti V2-nya siapa? Berarti V2-nya itu adalah, oh ini supaya gampang, saya buat jadi gini ya. 3 per 3. Ya. Nah, sekarang ini 3 kali 0 dikurangi 2 kali 1. Berapa? Ini sepertiganya saya keluarin. Nah ya. 3 kali 0, 0 kurangi 2 kali 1. Jadi min 2. Terus ini 3 kali 1, 3 kurangi 2 kali 1, 2. Jadi 1. Terus yang ini 3 kali 1 dikurangi 2 kali 1. 3 kali 1 dikurangi 2 kali 1. Jadi 1. Nah ini V2-nya. Ya. Berapa panjang V2? Coba cari sekalian. Berapa panjang V2? Panjangnya berarti min 2 per 3 kuadrat tambah sepertiga kuadrat tambah sepertiga kuadrat. Ya. Min 2 per 3 itu berarti 4 per 9. 4 per 9 tambah 1 per 9, 5 per 9, tambah 1 per 9, 6 per 9. Ya, berarti akar 6 per 9. Kalau V1 tadi panjangnya berapa? V1 panjangnya adalah akar 3. Ya. V3 sekarang. V3 itu siapa? V3 itu adalah U3 dikurangi U3 dengan V1 per V1 kuadrat dikurangi lagi U3 dengan V2 per dikali ya, ada dikalinya. Dikali dengan V1 dikurang U3 dengan V2 per V2 kuadrat kali V2. Nah, U3-nya siapa? U3-nya adalah ini, 001. 001. Dikurangi U3 V1. U3 V1 berarti ini dengan V1. V1-nya kan U1, berarti ini sama ini. Ya. Ini 0, 0, 1. Ini 1 per panjang V1 berarti 3 ya, dikali V1 satunya ini 1, 1, 1 dikurangi nah, U3 sama V2. U3 sama V2. U3-nya ini sama V2-nya ini. Ya, dan produknya. Berarti 0 kali min 2 per 3, 0 tambah 0 kali sepertiga 0. Ini ada skalarnya ya, kali sepertiga loh ya. Ditambah 1 kali sepertiga. Dari sepertiganya saya keluarin. Sorry. Kok matriks? Jadi hasilnya adalah ini ya. Hasilnya berarti apa? Tadi sepertiga. Sepertiga per V2 kuadrat. V2 kuadrat ini berarti 6 per 9 ya. 6 per 9 itu kan dikuadratin ya. Akarnya hilang. Berarti kalau dibagi 3 berapa? 2 per 3. 2 per 3 kali V2. V2-nya siapa? V2-nya adalah ini. Sepertiga kali min 2, 1, 1. Nah, ini berarti 0, 0, 1 dikurangi sepertiga 1, 1, 1. Nah, ini sepertiga dikurangi 2 per 3. Dibagi 2 per 3 berapa? 1 per 3 dikali 3 per 2.
berarti setengah ya. Setengah kali sepertiga. Setengah kali sepertiga berarti 1/6. Min 2, 1/1. Nah, ini supaya enak, berarti ini saya buat 6/6. Ya. Terus yang ini berarti kita ganti menjadi 2/6. Ya. Berarti ini sama dengan 1/6. Ini 6 kali 0, 0. Min 2 kali 1, min 2. Ya, min 2. Ini min 1 kali min 2, 2. Berarti min 2 tambah 2. Jadi 0. Terus berikutnya 6 kali 0, 0. Min 2 kali 1, min 2. Min 1 kali 1, min 1. Berarti min 2, min 1. Berarti min 3. Nah, terus yang ini 6 kali 1, 6. Dikurangi 2 kali 1. Berarti 6 dikurangi 2, 4. Ya. 4, terus dikurangi 1 kali 1. Kurangi 1. 4 kurangi 1, 3. Nah, ini adalah V3-nya. Ya. Coba kita cek sekarang. Sekarang kita punya V1 yang awalnya tadi itu B, isinya U1, U2, U3. Sekarang kita udah punya B aksen, isinya V1, V2, sama V3. Ya. Tadi U-nya siapa? U1, U2, U3-nya ini, nggak usah saya tulis ya. Nah, V1-nya siapa? V1-nya tadi 1, 1, 1. Terus V2-nya tadi siapa? V2-nya ini 1/3 min 2, 1, 1. 1/3 min 2, 1, 1. Terus V3-nya siapa? V3-nya 1/6, 0, min 3, 3. 1/6, 0, min 3, 3. Nah, tadi masalahnya apa sih? Masalahnya tadi si B ini, ya, si B ini dia basis ortogonal, ya. Dia basis tapi enggak ortogonal. Nah, setelah kita rubah jadi ini, maka harusnya dia tetap basis dan juga tetap ortogonal. Nah, sekarang kita cek nih, kita selidiki. Benar nggak sih proses Gram-Schmidt ini dia tetap basis dan dia menjadi ortogonal. Nah, kita cek dulu ortogonalnya yang gampang ya. Kita cek dulu apakah ini ortogonal, berarti tinggal apa? Tinggal V1 dengan V2. Ini sebagai dalangnya gimana? V1 sama V2. Berarti 1 kali min 2/3. Itu berapa? Min 2/3. 1 kali 1/3. 1/3. 1 kali 1/3. Berapa? 1/3. Hasilnya 0. Ya. Padahal tadi U1 sama U2 tadi kan nggak 0 ya. Coba lihat. Ini kali ini 0, ini kali ini 1, ini kali ini 1. Ya. Berarti 1 tambah 1, 2. Berarti hasil kali dalam U1, U2 itu sama dengan 2. Ya, bukan 0. Berarti ini sama ini nggak ortogonal. Tapi setelah kita pakai Gram-Schmidt, maka dia jadi ortogonal. Ya, V1, V2-nya jadi 0. Jadi dia ortogonal. Kita cek lagi. V1 dengan V3. V1 dengan V3 berarti ini sama ini. Ya. 1 kali 0, 0. 1 kali min 3/6. Ya. 1 kali min 3/6 berarti min 3/6. Terus tambah 1 kali 3/6. Nah juga. Ya. Jadi V1 sama V3. V1 sama V3 juga
tegak lurus. Padahal tadi U1 sama U3 gimana? Kalau U1 sama U3 hasilnya adalah ini 0, tambah ini 0, tambah ini kali ini 1. Jadi U1 sama U3 itu hasilnya 1. Berarti ya ortogonal kan? Nah, tapi setelah dirubah pakai Gram Schmidt, maka V1 dia jadi ortogonal. Ya. V1 V3-nya jadi 0. Sekarang cek lagi V2 sama V3. V2 sama V3. Ya, ini sama ini udah, ini sama ini udah, sekarang ini sama ini. Ya, kan kita mau ngecek apakah ini ortogonal kan ya. Coba cek V2 V3 gimana? V2 V3 itu berarti ini sama ini ya. Ini min 2/3 kali 0 0 ya. 0 terus 1/3 dikali min 3/6. 1/3 kali min 3/6. Berarti min 3-nya coret ya. Berarti min 1/6. Min 1/6 terus 1/3 kali 3/6. 1/3 kali 3/6, 3-nya coret, berarti ditambah 1/6. Nah, sama dengan. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya B1 ini adalah ortogonal. Ya. Jadi ini ortogonal. Nah, sekarang kita cek apakah dia masih tetap basis. Apakah dia masih tetap basis? Jangan-jangan pakai Gram Schmidt dia jadi nggak basis lagi. Jadi nggak basis lagi maksudnya apa? Mungkin dia jadi nggak merentang, atau mungkin dia jadi nggak bebas linear. Nah, gitu ya. Nah, kita mau cek nih sekarang basis. Apakah dia basis? Ya. Nah, jadi kalau basis gimana? Merentang dan bebas linear. Ya. Kalau merentang berarti gimana? Sembarang vektor. Kita mau cek merentang. Ya, kalau merentang berarti sembarang vektor x, y, z misalkan itu bisa dinyatakan sebagai K1 1 1 1 ditambah K2/3 min 2 1 1 ditambah K3/6 0 min 3 3. Loh, Pak, kok di sini pakai ada per 3/6? Ya kan karena V2-nya ada kali 1/3. Sebenarnya ini kan min 2/3, 1/3, 1/3 gitu kan. Daripada saya bekerja pakai pecahan, mending pecahannya saya taruh saja di luar. Jadi ini K2, 1/3-nya punya ini sebenarnya kan ya. Ini juga ada 1/6, makanya ada K3/6. Nah, sekarang coba kita cek. Berarti apa nih? X, Y, Z. Sama dengan K1 tambah min 2/3 K2 tambah 0. Terus habis itu berikutnya K1 ditambah K2/3 ya. Ini kali ini kan. Ini kali ini min 3/6 itu berarti min K3/3 ya. 2. Min K3/2. Terus yang ini Z-nya berarti K1 K2/3 ini K3/6. Berarti K1 dikurangi 2/3 K2 sama dengan X. K1 kurangi 2/3 K2 sama dengan X. Ya. Terus K1 kurangi 2/3 K2 sama dengan X. Ya. Habis itu kita punya K1 tambah K2/3 K1 tambah K2/3 min K3/2.
itu sama dengan Y. Terus kita juga punya K1 tambah K2 per 3 plus K3 per 2 sama dengan Z. Ya. K1 tambah K2 per 3 tambah K3. Oh, ini K3 per 2 ya, bukan K3 per 0. K3 per 2 sama dengan Z. Oke. Ini K1, K2, K3 per 2 sama dengan Z. Oke, biar nggak bekerja dengan pecahan, ya, biar nggak bekerja dengan pecahan, ini saya kalikan 3, K1 min 2K2, sorry, 3K1 min 2K2 sama dengan 3X, ini berarti kalikan 6, ini 6K1, 6K1 ditambah 2K2 min 3K3 sama dengan 6Y. Terus kalau yang ini kalikan 6 juga, 6K1 tambah 2K2 tambah 3K3 sama dengan 6Z. Nah, udah ya, dari sini kita punya apa nih? K1, K2, K3. Kita mau nyari siapa? Yuk, mau nyari K atau mau nyari Z? Ini siapa? Karena kita lagi mau merentang, ngecek merentang, jadi kita harus temukan K1, K2, dan K3. Ya. Jadi bukan XYZ-nya yang mau kita cari. Jadi kalau nemu kayak gini, nggak usah bingung kok banyak banget ini ada variabel, ada X, ada Y. Nah, kita mau ubah ke siapa ini? Nah, kembalikan lagi ke asalnya. Oh, merentang. Merentang itu berarti harus temu skalarnya. Nah, jadi kita cari K1, K2, dan K3. Oke, berarti mau pakai apa nih? Ini kan kita punya sistem 3 persamaan, ini, dan 3 variabel. Pakai apa? Mau pakai apa? Mau pakai apa? Ya udah, nggak apa-apa, bebas ya. Berarti kalau saya kumpulkan ke dalam bentuk matriks yang ini saya taruh di sini ya. Berarti 6 K1 tambah 2K2 plus 3K3 sama dengan 6Z. Kalau ini saya kurangin, hasilnya apa? Ini habis kan? Min 3, min 3. Berarti apa? Min 6 ya. Min 6, 3 sama dengan 6Y, 6 kali Y min Z. Ya, berarti min 3 sama dengan Y min Z, berarti K3 sama dengan Z min Y. Nah, kita udah nemu K3. Sekarang K1 sama K2. Nah, K1 sama K2 berapa? Dari sini kita punya apa? Dari sini kayaknya ini lebih baik pakai ini aja. K1 sama dengan X ditambah 2 per 3 K2. Ya. K1 sama dengan X tambah 2 per 3 K2. Terus ini masukkan ke sini. Ya, K1-nya 6 kali X tambah 2 per 3 K2 ditambah 2 per 2 ditambah 3 K3. K3-nya tadi siapa? Z min Y. K3-nya Z min Y. Itu sama dengan 6Z. Sama dengan 6Z. Ya. Berarti ini jadi apa? Ini jadi 6X. 6 bagi 3. 2 kali 2, 4. Ya. Ditambah
4K2 tambah 2K2 ditambah 3Z min 3Y sama dengan 6Z. Ya. Nah, berarti ini 4 tambah 2 berapa? 6 ya. 6 K2 sama dengan ini 6Z dikurangi 6X. X ini dikurangi 3Z ditambah 3Y. Ya. Berarti ini 6K2 sama dengan 6Z dikurangi 3Z. Berarti 3Z min 6X plus 3Y. Nah, berarti K2-nya siapa? K2-nya adalah berarti setengah Z min X plus setengah Y. Atau sederhananya, ya kita jadi setengah Z plus Y min X. K2 ini masukkan ke sini. Ya, berarti K1-nya sama dengan X ditambah 2/3 kali K2. K2-nya adalah setengah Z tambah Y min X. Itu sama dengan X. Ini dikalikan, 2-nya coret. Ya, jadi tinggal 1/3 Z plus Y dikurangi 2/3X. Nah, ini kan 3/3 ya. 3/3 kurangi 2/3. Berarti 1/3. Ya, 3/3 kurangi 2/3 kan 1/3 ya. 1/3X. 1/3X saya gabungkan ke sini. Berarti hasilnya apa? 1/3X tambah Y tambah Z. Ya, jadi K1-nya ini, K2-nya ini, K3-nya ini. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ya, si V1, V2, V3 ini merentang. Nah, jadi dia masih tetap merentang. Dengan kita temukan K1-nya, yaitu siapa? K1-nya yaitu adalah 1/3X tambah Y tambah Z. Jadi K1-nya ini sebenarnya 1/3 kali penjumlahannya ini. X tambah Y tambah Z. Terserah ini berapa. Terus K2-nya siapa? K2-nya itu adalah setengah Z tambah Y kurang X. Jadi K2-nya ini adalah setengah Y tambah Z dikurangi X. Terus K3-nya siapa? K3-nya adalah Z min Y. Nah, K3-nya itu adalah Z min Y. Nah, jadi karena K1, K2, K3 sudah kita temukan, berarti V1, V2, V3 merentang. Ya. Karena X, Y-nya sembarang kan, bebas. Nah, sembarang yang bebas tadi selalu bisa dinyatakan sebagai berapa kali V1, berapa kali V2, berapa kali V3. Jadi dia merentang. Nah, sekarang kalau bebas linear gimana? Kalau bebas linear berarti kita cek. Ya, bebas linear. Sama kayak tadi ya caranya. Ya, intinya dia bebas linear dan merentang. Jadi dia jadi basis. Nah, lebih intinya lagi, kita bahas panjang lebar ini ngapain sih? Ternyata proses Gram-Schmidt itu dia tetap menjaga basis. Ya. Yang awalnya nggak ortogonal, dia menjadi ortogonal, dan dia tetap mempertahankan dia jadi basis. Ya. Nggak berubah jadi nggak basis. Ya. Tiba-tiba terus nggak basis, gitu, nggak merentang atau nggak bebas linear. Nggak. Ya. Nah, ini saya baru tunjukkan yang merentang, saya nggak tunjukkan yang bebas linear karena waktunya udah habis. Nanti kalian tunjukkan seperti yang tadi ya, tunjukkan bebas linear. Nah, tunjukkan ya, PR ya, nanti di submit, tunjukkan bahwa ini V1, V2, V3 bebas linear. Ya, nah kalau sudah terbukti dia bebas linear, dia merentang, berarti benar ini basis. Ya, karena sudah merentang dan bebas linear. Terus, nah, kesimpulan utamanya hari ini ngapain sih? Berarti sebenarnya proses Gram-Schmidt itu membuat himpunan yang tadinya nggak ortogonal, dia jadi ortogonal. Nah, dan dia juga mempertahankan sifat basisnya.
Sifat basis itu apa? Merentang dan bebas linear, gitu ya. Nah, ini saya sudah tunjukkan yang merentang, yang bebas linearnya jadi PR. Silakan nanti PR-nya disubmit di e-course ya. Nah, kira-kira hari ini segini dulu. Ada pertanyaan enggak? Enggak ya? Nah, jadi hari ini kita belajar proses Gram-Schmidt, agak panjang memang karena kalian nanti ujian kayak gini enggak? Enggak. Ya, saya menjelaskan panjang ini supaya kalian yakin. Ya, buat apa sih? Buat apa sih proses Gram-Schmidt ini? Nah, kenapa sih kita harus belajar proses Gram-Schmidt? Nah, makanya saya buktikan kan, setelah ini yang awalnya gini berubah ke sini, dia jadi ortogonal dan dia juga sekaligus masih jadi basis. Tapi kalau besok ujian, apakah kalian perlu seperti ini? Nggak perlu. Kalian cukup ingat bahwa proses Gram-Schmidt itu menjaga himpunan tetap basis dan dia membuat jadi ortogonal. Ya, nah, jadi kayak gitu. Terus kalau mau ortonormal gimana? Kalau mau ortonormal gimana? Ingat tadi kan karena dia udah ortogonal. Nah, kalau mau ortonormal gimana? Jadi bagi ini dengan panjangnya, bagi ini dengan panjangnya, bagi ini dengan panjangnya. Maka dia basis ortonormal. Gitu. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Jadi basis yang nggak ortogonal kita bisa buat menjadi basis ortogonal ya, dengan proses Gram-Schmidt. Kita juga bisa buat menjadi basis ortonormal dengan cara apa? Ya, buat dia jadi basis ortogonal dulu. Kalau sudah ortogonal, kan sudah kita tunjukkan ortogonal ini kan ya. Nah, ortogonal, ortogonal, ortogonal. Nah, kalau mau ortonormal gimana ya? V1 bagi dengan panjang V1, V2 bagi dengan panjang V2, V3 bagi dengan panjang V3. Gitu ya. Nah, sampai sini segitu dulu. Ada pertanyaan nggak? Tugas ini kapan dikumpul, Pak? Nanti sore ya. Kan cuma menunjukkan bebas linear aja. Untuk IF, Pak, masuk sampai jam 5 sore, Pak. Oh ya sudah kalau gitu malam ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bebas linear kan cuma kayak gini aja kan ya. Nah, tunjukkan bahwa skala-skalanya sama dengan 0. Gitu ya. Siapa? Si faktor ini berarti. Berapa kali ini, tambah berapa kali ini, tambah berapa kali ini, sama dengan 0. Benarkah hanya dipenuhi untuk semua skalar sama dengan 0? Kalau benar, berarti dia bebas linear. Harusnya benar ya, nah, karena Gram-Schmidt itu menjaga supaya dia tetap basis. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siang, Pak.